Halo guys, kembali lagi bersama kita Muskif Muslimah. Kifa. Oke, jadi kali ini kita Kita akan bahas tentang masa depan. masa depan guys. Kalian menurut kalian masa depan itu seperti apa sih? Nah, simak video ini. Masa depan itu ialah Masa di depan. Namanya jokot sih. Nah, masa depan itu kita tidak tahu sebenarnya. Masa depan tergantung niat. tergantung juga dari diri kita. Iya. Tapi tergantung juga dari niat. Sesungguhnya dalam hadis Nabawi tentang niat ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi kita tuh mau membahas masa depan. Sebenarnya kalau berbicara masa depan, kita tidak bisa menentukan masa depan itu bagaimana, cerahkah ini, dan kita juga tidak pernah tahu masa depan kita itu seperti apa, karena pada dasarnya banyak orang yang bercita-cita tapi ujung-ujungnya masa depannya adalah kematian. Misalnya kematian itu kan tidak bisa kita tentukan kapan saja datangnya. Nah, kita bercita-cita menjadi seorang dokter tapi besoknya kita mati, nauzubillah. Kemudian contoh ini, Muslimah kalau besar nanti mau jadi apa? Jadi polis. Jadi polis. Saya jadi psikolog, insyaallah, amin. Nah, sebelum kita melangkah menuju masa depan, nah teman-teman, kita tuh harusnya belajar memang dari sekarang sih, kalau kata gue. Tapi serius, masa depan tidak harus gimana ini? Intinya pergaulan kita sekarang ini, pergaulanmu menentukan masa depanmu. Ada kan yang bilang begitu, pergaulanmu menentukan masa depanmu. Jadi circle pertemanan itu termasuk masa depan juga. Maksudnya circle pertemanan itu yang membentuk masa depan kita, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam sebuah circle ya ada namanya sisi buruk, ada juga yang mempunyai sisi baik. Dan dimana sekarang Gen Z ada banyak circle toksik lah, circle beginilah, begitulah, aneh deh. Jadi sebagai manusia yang ingin mendapatkan masa depan yang cerah dan apa yang diinginkan itu, kita harus bisa memilih circle yang baik, ya kan? Betul. Karena kita tidak bisa kita bukan bermaksud bilangi setiap circle orang buruk kan. Saya tidak menyebut circle siapa yang buruk, tapi saya cuman hanya sekadar informasi bahwa circle itu sebenarnya menentukan masa depan sih, teman-teman. Nah, kalau kata saya pribadi, nggak usah banyak-banyak teman deh, karena banyak teman itu terkadang ada yang kayak munafik lah, ada yang kayak begini lah. Cari teman yang berkualitas. Jadi nggak usah dengar orang-orang yang berkata, misalnya kau gini, si fulana, masa pilih-pilih teman. Wajar sih guys menurutku, karena pilih-pilih teman itu memang harus. Karena coba kita kalau nggak pilih-pilih teman terus masuk dalam dunia sesat, misalnya pertemanan yang sesat, hasil kita juga ikutan sesat kan? Iya. Jadi pertemanan itu didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang yang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Masa depan kita tidak bisa bilang bahwa kita akan sukses, dan kesuksesan itu tidak bisa datang dengan mudah, guys. Pasti dengan usaha. Begini ya, singkat cerita. Nah, pokoknya saya kasih satu contoh. Tahu kan Gen Halilintar? Gen Halilintar itu kan terkenal banget. Dulunya itu mereka tidak langsung sesukses itu loh. Mereka juga punya pengalaman yang masih di bawah banget deh. Kayak saya ingat kalau umiku pernah cerita bahwa Gen Halilintar dulu itu dia kayak pungut-pungut makanan di tempat sampah di Malaysia. Pokoknya mereka tuh kayak hancur banget. Nggak hancur bagaimana juga, maksudnya mereka kayak tidak langsung sukses begitu. Semua mulai dari yang kecil. Makanya sebenarnya sama halnya begini, masa depan kita bukan berarti kayak
harus banget begitu orang pintar yang harus sukses begitu. Banyak orang bilang kan, belajar yang baik supaya masa depan kamu cerah. Tidak guys, begini. Tidak ada orang yang bodoh, adanya orang yang malas. Tidak ada orang yang pintar, adanya orang yang rajin. Percuma kau percuma kau misalnya bahasa Makassar nah, percuma kau belajar, percuma kau pintar tapi kalau tidak rajin kau. Karena pada dasarnya orang pintar belum tentu rajin, tapi orang rajin sudah pasti pintar. Kenapa? Coba Jeremy Pauline, dia pernah berbicara begini. Jeremy Pauline, dia sebenarnya tidak pintar matematika, cuman karena rajin aja, rajin banget. Semua dia cari. Bahasa Jepang waktu mau kemana itu ya, pokoknya saya pernah dengar ceritanya deh. Dia dari kapan ya, pokoknya rajin banget deh, belajar terus itu guys. Jadi sebenarnya kepintaran itu tergantung dari kita. Tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, attitude juga harus diperbaiki guys. Nah itu tuh paling utama. Sebenarnya tadi saya harusnya tuh di depannya tuh kayak ada beberapa jalan sukses yang kayak gimana sih? Ada beberapa jalan sukses di mana kita memang harus melakukannya dari sekarang. Jangan ditunda-tunda, karena misalnya kita ini selalu dengar motivasi di sosmed ya kan? Iya. Kayak kamu mau jadi apa sih nanti kalau besar? Kamu mau jadi sini, kamu